seorang mualaf yang baik itu tidak mungkin meremehkan kitab suci yang diyakini sejak awal. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, lewat di beranda media sosial saya, kondisi daripada Agustan beberapa hari yang lalu, dan dia duduk di kursi roda saudara. Ya, siapakah dia? Ustadz Agustan ini, dia yang telah ngentutin Alkitab dan viral. Saudara akan lihat sebentar cuplikannya ya. Dan ini akan dikenang sebagai sesuatu momen yang buruk bagi dia sendiri. Bahkan di dalam golongan mereka sendiri, saya nggak tahu ada berapa golongan seperti Cokro TV, bahkan yang lainnya, Habib Kribo juga mencela apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan ini saudara. Dia mengatakan malu sebagai umat muslim orang melakukan ini ya. Dan saya lihat perbincangan mereka di channel Mualaf Center. Ternyata Agustan ini dikatakan Tuan Guru oleh golongan mereka sih. Yang saya dengar Tuan Guru. Wow, keren ya saudara. Meninggalkan Kristus kemudian beralih keyakinan Tuan Guru. Ya, saya melihat bahwa ini sebagai sebuah drama saja ya. Lalu kemudian di dalam perkumpulan itu ada mantan pendeta juga ya, Pak Dan Semumek ya. Seperti pada judul ini saudara lihat, Pak Dan Semumek menyerang atau mempermalukan Ustadz Agustan yang tidak berdaya di depannya sendiri. Loh, kenapa ya? Ya judul ini saya buat karena apa saudara? Dan Semumek mengatakan bahwa seorang mualaf yang baik tidak mungkin menghina kitab suci agama lain. Bukankah ini membuat Agustan yang ada di depannya yang lagi stroke sekarat saudara, rasanya gimana gitu ya. Ini Pak Dan Semumek juga nggak jaga-jaga perasaan sih ya. Dia lagi mengungkapkan sesuatu yang bisa membahayakan Agustan saudara. Ya kan ini kan sangat menusuk ini, menohok. Seorang mualaf yang baik tidak mungkin menghina kitab suci agama lain. Dan apa yang dilakukan Agustan? Itu kan menghina saudara. Ya kan? Menghina. Kentutin kitab suci agama lain. Walaupun menurut dia hanya cover, tetapi narasi dia waktu dia menghina dari live-nya dia itu Alkitab. Dan dia tidak mengembalikan kalimatnya itu setelah selesai live. Harusnya dia ngomong, oh ini hanya covernya ya. Nah itu. Dan apa yang disampaikan Dan Semumek juga ini sangat menohok. Artinya Dan Semumek ini sedang berkata kepada Agustan yang ada di depannya bahwa kamu bukanlah mualaf yang baik. Yang telah dipanggil Tuan Guru oleh mereka yang ada saudaraku ya. Saya jadi bingung juga nih ya. Saya pernah melihat pernyataan mereka ini sekumpulan ini orang-orang ini menurut saya nih lagi lawak ini saudara. Saya nggak tahu siapa namanya sih yang suka berbicara ya, itu yang pakai kopiah-kopiah itu. Dia bilang bahwa pengikut Yesus yang sejati itu adalah mereka umat Islam. Karena mereka yang paling mengikuti apa yang diajarkan oleh Alkitab katanya. Alkitab loh ya, bukan sebagian, bukan beberapa, tetapi yang diajarkan oleh Alkitab. Artinya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudaraku. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Ini santai karena menurut saya lucu aja ya saudara melihat kelakuan-kelakuan mereka ya. Seperti bersandiwara aja ya menurut saya. Nah saudara, saya ingin berkata, kemarin saya ditelepon oleh seseorang yang mengaku ateis dan ingin mengenal ya siapa itu Yesus. Dia berkata, apakah Yesus menciptakan manusia? Ya tentu saja saudara mau mencari di mana tidak menemukan Tuhan Yesus yang langsung dinyatakan sebagai manusia.
Tetapi yang Yesus lakukan adalah menghidupkan orang mati yang tidak ada menjadi ada. Ya, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu bekerja pada waktu yang berbeda, saudaraku. Sehingga dia bertanya, dia tidak akan percaya. Ya udah, saya tanya, apakah menurut saudara siapa yang penguasa dunia ini? Dia bilang Tuhan. Saya tanya kedua, siapa yang penguasa di surga? Dia bilang Tuhan. Saya kasih ayat. Matius 28 ayat 18, di sana dikatakan, Yesus berkata, kepada aku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Menjawab, saudara. Ya. Oke, langsung saja kita lihat cuplikan video mereka dan kondisi Agustan terbaru, saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Komentar terkait beliau yang masuk Islam dalam kondisi tua tadi itu. Iya, saya berulang kali saya sampaikan sama Kanda, Kanda Danje. Saya sangat salut sama beliau karena apa? Di masa-masa senja beliau kan 60 nih. Ini kan waktunya santai. Kalau di Manado mah saya pernah tinggal di sana. Makan minum mah nggak bakal kurang di sana tempatnya. Apalagi di sana kan juga orang suka ini ya, berpesta ya istilahnya. Kalau makan minum, cuma di satu sisi dia mencari ketenangan yang lebih tenang walaupun segala resiko dia ambil. Ini memang luar biasa. Dan saya juga terima kasih Anda dan ke sini dengan teman-teman yang lain bersama tim ya. Ini bentuk perhatian yang luar biasa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya datang di tempat ini menemui langsung Ko Agustan. Saya mendengar langsung kesaksian dari Ko Agustan serta keluarga yang sebenarnya apa yang telah terjadi. Saya mengerti, saya mantan pendeta. Seorang mualaf yang baik itu tidak mungkin meremehkan kitab suci yang diyakini sejak awal. Saya tempel di pantat, ya. Dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Kita taruh lagi. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Seorang mualaf yang baik itu tidak mungkin meremehkan kitab suci yang diyakini sejak awal. Karena mantan pendeta itu mengerti bagaimanapun kitab suci Alkitab itu adalah ada firman Allah, ada suara-suara Allah yang tertulis. Ya, lalu kita abaikan. Saya pikir seorang mualaf, sekali lagi saya katakan, benar-benar mualaf, dia meyakini Al-Quran. Semakin dia meyakini Al-Quran, pasti tetap juga tidak akan meremehkan kitab suci Kristen. Karena di Indonesia ini adalah multi agama, multi tolerans. Jadi hal ini perlu diketahui oleh para penonton massa. Mari kita melihat hal-hal yang perlu kita benahi. Kita tidak perlu saling mempersalahkan satu sama lain. Iya, saya tidak perlu banyak komentar karena